Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom, shalom, shalom juga kepada teman-teman yang beribadah secara online. Dimanapun kalian berada, biar kiranya hari ini kita bisa beribadah dan memuji menyembah Tuhan kita bersama. Kita teman-teman kita yang di depan kali Boleh, itu dia yang harus dipanggil juga. Boleh teman-teman yang di depan. Boleh langsung bangkit berdiri juga kali ya Ci ya. Betul. Biar kita Kalau menaikkan mau langsung maju juga boleh. Itu dia contoh yang baik. Mantap no. Mantap, itu dia. Boleh langsung bangkit berdiri dan langsung maju ke depan gitu ya. Excited. Betul, excited buat penyembah Tuhan. Oke. Oke, kita boleh cek sekali lagi kali ya suaranya ya Ci ya. Boleh. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Oke, saya percaya hari ini anak-anak muda yang datang di tempat ini maupun yang beribadah secara online, hari ini bersemangat dan berapi-api buat memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Biar kiranya semua yang kita lakukan untuk ibadah kali ini hanya untuk kemuliaan namanya Tuhan. Amin. Amin. Mari teman-teman sama-sama kita mau masuk ke dalam penyembahan lebih lagi. Biar ini kami ya Tuhan, anak-anak mudamu ya Bapa. Segenap hati kami, biar kami serahkan hanya untuk Engkau. Segenap hidup kami, biar kami serahkan hanya untuk kemuliaan namanya Engkau. Tuhan tolong pimpin kami, tolong tuntun kami. Biar Kau mau bilang pakai iman kami, even kami gak ngerti sekalipun. Walau kami gak bisa ngelihat jalan ke depan sekalipun, Kau mau bilang asal Engkau menggenggam tangan kami, Kau mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Asal ada terangnya Tuhan di depan kami gak bakal takut buat jalan ya Tuhan. Tuhan biar kiranya Engkau yang pegang tangan setiap kami. Kau mau bilang pakai iman kami, walau kami gak ngerti, walau kami gak bisa ngerasain, kami gak bisa ngelihat. Tapi Kau mau bilang kalau rencanamu masih yang sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Rencanamu masih rencana yang terbaik atas setiap kami ya Bapa. Biar kiranya hari ini segenap jiwa kami, segenap raga kami memuji Allah yang hidup hari ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar ini segenap hati kami ya Tuhan, yang memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karya. Biar ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu
ya Tuhan. Biar sekalipun kami gak paham, tapi biar sungguh langkahnya kami bersama-sama Engkau. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Biar dengan segenap iman kami, Kau berkatakan dengan segenap hati kami ya Tuhan, bahwa kami percaya hidupku menggenapi firman-Mu. Amin ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Biar semua tanda yang Kau turun atas setiap kami ya Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar kami terus berjalan bersama-Mu, berdoa bersama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu di hidupku. Biar ku percayakan seutuhnya, sepenuhnya kepadamu, sepenuhnya di tangan-Mu, hanya dengan-Mu Bapa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, biar sungguh lagu ini menjadi perkataan iman kami ya Tuhan. Biar kiranya kami ingin memberikan sepenuhnya hidup kami, sepenuhnya hati kami hanya untuk kemuliaan namanya Engkau. Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bekerjalah lebih lagi di tempat ini ya Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami pribadi, masing pribadi. Biar kiranya sebentar kami ingin melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Kau yang terus sertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita masih mau memanggil teman-teman semua yang masih di belakang. Boleh langsung aja ditarik teman-temannya ke belakang. Gak usah ditanya lagi, langsung aja ditarik. Kok ditarik ke belakang? Oh, ditarik ke depan. Ditarik ke depan. Boleh langsung aja gitu ya. Kita sambil mau cek lagi kali ya suaranya ya Ci. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Aku percaya hari ini semuanya mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Aku percaya hari ini semuanya mendapatkan semangat yang baru daripada Tuhan. Amin. Amin. Biar hari ini mari sama-sama teman-teman kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita memberikan sorak-sorai yang terbaik, nyanyian pujian yang terbaik buat Dia hari ini. Sebab hanya dari Dialah kekuatan yang sejati, kekuatan yang bisa memulihkan setiap dari kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
cinta karena Engkau ya Tuhan. Izinkan kami bersorak-sorai lebih lagi hanya padamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama katakan menjadi. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, hari ini buat semua teman-teman yang tadi udah ingetin kiri dan kanannya buat jangan lelah. Hari ini kita tahu bahwa kita nggak lelah karena Tuhan yang kasih kita kuasa. Tuhan yang nggak pernah tinggalin setiap kita. Amin. Amin. Sama hari ini kita mau sama-sama menari melompat lebih lagi buat Tuhan. Amin teman-teman. Amin. So kalau gitu boleh senggol kiri kanannya. Kamu tuh dikasih kuasa tahu. Kamu tuh dikasih kuasa. Amin. Kita mau sama-sama perkatakan lagu ini ya teman-teman. Kita mau sama-sama dengan yakin kita bilang. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita mau sekali lagi dengan sungguh sama-sama katakan ya teman-teman. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila siapa? Bila Allah ada bersama, siapa Amin. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya. Terpujilah Kau ya Tuhan, Engkau Raja, segala raja. Thank you Lord.
kasih Bapak yang baik, terima kasih buat setiap kuasa yang Tuhan kasih buat kami, buat setiap panggilan demi panggilan yang Tuhan beri bagi setiap kami juga. Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami buat Engkau Tuhan. Kami serahkan setiap masa depan kami, cita-cita kami, harapan kami di dalam tangan-Nya Tuhan. Kami tahu kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami tahu cuma satu Tuhan yang ada beserta setiap kami. Kami tahu Tuhan kami gak bisa jalanin semuanya sendiri. Maka dari itu ya Bapak, hari ini kami datang untuk kami terus boleh menyembah-Mu. Kami boleh terus menyenangkan-Mu. Ini bukti kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami buat Engkau Tuhan. Biarkah ini semua seutuhnya jadi milik-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Kaulah penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku Tuhan, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagi. Kami tahu semuanya terbaik bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku.
Yesus sumber harapanku. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Aku percaya, aku percaya padamu penyelamatku. Mari sama-sama yuk kita bawa hati untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau ada, terima kasih Kau berada bersama setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Cuma sama Tuhan kami merasa tenang, dan cuma sama Tuhan, dan cuma keberadaan Tuhan yang bisa buat kami tenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari hari ini pastikan tempat di mana kamu berdiri jadi tempat di mana kamu juga menjumpai Tuhan hari ini. Mari pastikan setiap lagu yang udah kamu nyanyikan hari ini itu bukan cuma sekedar karena kamu hafal dan kamu tahu lagunya, kamu suka lagunya, tapi biar itu lahir dari kerinduanmu, lahir dari hati seorang penyembah. Ya lampaya syaraya lalalapaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya lalalapaya lalalapaya lalalapaya. Ya lalalapaya lalalapaya lalalapaya. Terima kasih ya Tuhan. Ya lalalapaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Ya lalalapaya syaraya lalalapaya. Ya lalalapaya ya lalalapaya. Ya lalalapaya syaraya lalalapaya. Ya lalalapaya ya lalalapaya. Oh thank you Lord. Oh thank you Lord. Thank you Lord. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Tuhan Yesus, saat ini kami sama-sama berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kamu perkatakan berkat atas bangsa kami.
Tuhan, biar Engkau yang lebih lagi berkatin ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Dari perekonomiannya Tuhan, Tuhan kami percaya Engkau punya plan. Kami percaya masa depan bangsa kami indah di dalam Tuhan. Masa depan bangsa kami aman di dalam Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang bawa semakin naik dan bukan turun, bahkan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berikan mereka hikmat dari presiden, wakil presiden, setiap menteri, bahkan sampai RT RW ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berikan mereka hikmat dalam mereka mengelola, membawa bangsa ini ya Tuhan, dalam mereka mengelola bangsa ini ya Tuhan, memimpin bangsa ini. Tuhan, biar Engkau yang berikan mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau aja ya Tuhan. Dan Tuhan, sungguh lebih dari apapun, Tuhan, biar Engkau yang curahkan roh yang takut akan Tuhan atas setiap mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mereka bisa jujur, mereka bisa terus memberikan yang terbaik, mereka rajin dalam memimpin bangsa ini, dan biarlah setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan, semuanya benar-benar yang terbaik untuk bangsa ini, yang berkenan di hadapan yang Engkau, yang turut sama kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bangsa kami ada dalam tangan-Nya Tuhan, dan kami percaya setiap kami para rakyatnya juga ada dalam tangan-Nya Tuhan. Jadi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pasti aman di dalam Tuhan. Bangsa kami pasti aman di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau yang bangkitkan lebih lagi ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biar Engkau yang tambahkan anak-anak Tuhan untuk bisa ada di spot-spot pemerintahan juga ya Tuhan. Biar Tuhan, untuk setiap yang saat ini juga udah ada, Tuhan, biar Engkau yang kuatkan, teguhkan setiap iman mereka dalam Tuhan. Biar mereka juga bisa menjadi terang ya Tuhan di pemerintahan. Biar sungguh Tuhan, mereka juga bisa membawa dampak yang baik juga ya Tuhan untuk bangsa ini. Mereka bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi bangsa ini lebih lagi ya Tuhan. Bisa menjadi alatnya Tuhan yang bisa Tuhan pakai ya Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini, bahkan untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh ya Tuhan Engkau yang urapi, Engkau yang terus jagain bangsa kami ya Tuhan. Kami benar-benar gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bangsa ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang jagain, Engkau yang lindungin. Tuhan, tuntun bangsa ini kemana Engkau mau tuntun. Bawa bangsa ini kemana Engkau mau bawa. Tuhan, terus berjalan ya Tuhan dengan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, jangan pernah tinggalin bangsa kami ya Tuhan, karena kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena kami butuh Tuhan, dan kami percaya hanya kuasa-Nya Tuhan aja yang jauh lebih hebat dari segala situasi kondisi yang ada ya Tuhan. Hanya kuasa-Mu aja ya Tuhan yang mampu menyelamatkan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang curahkan kemuliaan-Mu lebih lagi atas bangsa ini ya Tuhan. Kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, Engkau yang limpahkan lebih dan lebih lagi atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, biar setiap orang-orang, setiap jiwa-jiwa yang belum kenal sama Tuhan, Tuhan, biar mereka juga bisa mengalami jamahan-Mu, mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, jumpai setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini mungkin mereka lagi berbeban berat, lagi tenggelam dalam kesetresan, kekhawatiran dunia, lagi sangat merasa dirinya gak layak dikasih atau apapun itu Tuhan. Tuhan, biar saat ini Engkau yang jamah ya Tuhan. Tuhan, setiap kami semua butuh Tuhan. Teman-teman kami semua orang butuh Tuhan. Tuhan, jadi Tuhan, sama seperti Engkau selamatkan kami, Tuhan, selamatkan mereka juga ya Tuhan. Tuhan, sama seperti kami menyadari betapa kami butuh Tuhan, Tuhan, mereka juga butuh Tuhan. Tuhan, jadi Tuhan, sungguh curahkanlah belas kasihan-Mu lebih lagi atas bangsa ini. Kemurahan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, Kau yang curahkan lebih lagi. Selamatkan ya Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan, Kau yang jumpai, bahkan Kau yang pakai setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Pakai setiap kami generasi Yeremia-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi alatnya Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Biar kami bisa menjadi terang dalam kegelapan ya Tuhan. Kami bisa membawa terang-Mu ya Tuhan ke dalam kehidupan setiap orang-orang yang belum kenal sama Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang kuatkan lebih lagi. Berikan kami roh-Mu ya Tuhan, api-Mu ya Tuhan.
Tuhan biar sungguh Engkau yang bangkitkan lebih lagi generasi kami ya Tuhan, menjadi generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang gak kompromi sama dosa, yang benar-benar mengasihi Tuhan ugal-ugalan, yang rela berkorban buat Tuhan. Tuhan biar Engkau yang berikan dalam setiap hati kami roh yang haus dan lapar lebih lagi juga kan Tuhan, yang terus mencari-cari wajahnya Tuhan, yang kesukaannya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhan biar Engkau yang berikan ya Tuhan atas setiap kami. Tuhan kami percaya kalau Engkau udah berjanji, Tuhan Engkau pasti akan tepati ya Tuhan. Tuhan biar Engkau yang curahkan ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Tuhan sungguh kami rindu, kami bisa ikut bergerak di dalamnya ya Tuhan. Kami nggak mau jadi penonton doang, tapi Tuhan Kau yang pakai juga setiap kami ya Tuhan untuk ikut terlibat, berjalan, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kami gak mau ketinggalan, kami gak mau cuma ngeliat doang Tuhan, tapi kami mau ikut berjalan, berlari bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Kau yang kuatkan semua yang saat ini mungkin udah lagi lemah, lagi lesu, suam-suam kuku. Tuhan Kau yang bangkitkan kembali. Tuhan Kau yang jadi sumber kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman kami lebih lagi dalam Engkau. Mampukan kami untuk terus jaga iman kami dalam Engkau, untuk bahkan semakin lebih bangkit lagi saat orang-orang di kanan kiri kami mungkin ada yang lemah, ada yang jatuh. Tuhan biar Engkau yang terus kuatkan kaki kami, bahkan biar kami juga bisa rangkul teman-teman kami lagi yang lain yang udah jatuh, biar kami semua bisa jalan sama-sama sama Tuhan. Tuhan biar sungguh Tuhan Kau yang bangkitkan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, GBS of Prayer, untuk Pastor David, Pastor Wendy, Pastor Santo, Pastor Kartika Tuhan, Pastor Hartanto, Pastor Ping. Tuhan biar Engkau yang berikan mereka hikmat, bahkan setiap leaders yang ada, berikan mereka hikmat lebih lagi dalam memimpin gereja-Mu ini ya Tuhan. Berikan mereka roh kepemimpinan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan biar sama seperti Engkau berikan roh kepemimpinan itu atas Musa, Tuhan Engkau yang berikan juga roh kepemimpinan itu ya Tuhan atas setiap leaders kami semua yang ada ya Tuhan. Bila saat mereka melit gereja ini, komunitas ini, Tuhan semuanya benar-benar fokusnya hanya kepada Engkau, semuanya surut sama Engkau. Tuhan biar Engkau lebih lagi menjadi kepala atas gereja-Mu ini, lebih lagi menjadi pemimpin Tuhan ya Tuhan, pusat atas gereja dan komunitas ini ya Tuhan. Pakai lebih lagi, beracara lebih lagi ya Tuhan. Tuhan Engkau yang terus berjalan bersama-sama dengan kami, jangan tinggalin kami ya Tuhan. Terus Engkau yang sertai setiap kami lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Mari sama-sama teman-teman. Mari sama-sama teman-teman kita bawakan sekali lagi. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam amen, hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hari ini kami sadar Tuhan bahwa kami perlu melekat sama Tuhan. Kami perlu erat sama Tuhan. Karena kami tahu itu adalah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Sumber kasih kami ya Tuhan.
Hari ini Tuhan kami mau dengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk setiap kami masing-masing di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Mampukan kami untuk mendengar dan mengaplikasikan apa yang baik bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, happy Sunday. Biar teman-teman sehat semua ya. Hari ini lagi musim-musim yang sangat mengundang sakit gitu ya. Jadi sehat-sehat teman-teman. Nah teman-teman, hari ini mungkin gak cuma hari ini ya. Di bulan ini House of Prayer ini lagi bawain tema tentang berkaitan dengan murid ya. Kalau saya boleh rekap sedikit. Di week pertama by Om David itu dia bawain something yang important banget buat kita tahu bahwa kita tuh perlu banget untuk dimuridkan ya. Kita tuh perlu banget dididik karena melalui adanya pemuritan kita punya fondasi yang membawa kita menjadi murid yang lebih lagi gitu. Di week kemarin by Kak Filbert ya, dia bawain tentang Heart of Disciples. Dia ngajarin kalau misalkan hati seorang murid itu harusnya berani untuk meninggalkan apa yang menurut kita penting. Jadi kita harus setia, kita harus taat sama Tuhan. Nah di minggu ini saya mau bawain something yang berkaitan dengan murid juga, yaitu murid yang berbuah teman-teman. Tahukah kamu bahwa Yesus itu gak hanya memanggil kita semua untuk jadi orang percaya aja. Tapi dia memanggil kita untuk menjadi murid. Bahkan murid yang berbuah teman-teman. Di Matius 28 ayat 19 ada satu kalimat yang bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Di sana Tuhan gak bilang jadikanlah semua bangsa orang percaya aja. Ya. Artinya apa? He wants disciples, not just believers. Dia menginginkan kita untuk menjadi murid, bukan cuma sekedar jadi orang percaya. Kenapa? Teman-teman, ada hal yang membedakan antara orang percaya sama murid. Ya. Orang percaya itu adalah first step dari kekristenan, langkah awal dari orang Kristen gitu ya. Dan fokus dari orang percaya ini lebih ke penerimaan ya. Orang percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat, orang percaya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Lebih ke penerimaan. Tetapi yang membedakan dengan seorang murid adalah murid itu enggak cuma sekedar dia percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan juru selamat. Tetapi melalui kepercayaan yang dia punya, dia mengambil decision, dia mengambil respon, dan dia pengen jadi buah teman-teman. Amin. Lebih dalam tentang murid, murid itu bukan hanya sekedar yang penting saya percaya sama Yesus, yang penting saya beribadah di hari Minggu, yang penting saya absen kalau misalkan ditanya. Teman-teman itu sesuatu hal yang sebenarnya cenderung ke arah pasif gitu teman-teman. Murid adalah orang yang percaya dan melangkah lebih lagi untuk masuk hubungan lagi sama Tuhan, untuk belajar lagi sama Tuhan. Dia mau taat dan dia mau bertransformasi. Murid itu sesuatu hal yang aktif teman-teman. Yohanes 8 ayat 31 bilang, kamu akan menjadi muridku jika kamu tetap dalam firmanku. Tetap dalam firmanku artinya kita aktif untuk ngelakuin apa yang Tuhan mau. Right? Sebenarnya salah satu hal yang mungkin saya bisa share, analoginya kayak misalkan kita membership gym teman-teman ya. Kita percaya ya kalau misalkan kita ke gym, ya harusnya sih kita jadi lebih sehat gitu kan. Harusnya kita fit, kita membership gitu, kita percaya sama hal itu. Itu orang percaya ya. Tapi kalau murid gak cuma sekedar percaya doang, gue harus datang ke gym. Ya gue beneran harus datang, gue harus beneran angkat beban, gue harus ikut pilates gitu ya. Gue harus ikut apapun yang membuat gue beneran jadi seorang yang sehat. Jadi ketika kita menjadi seorang murid, itu bukan cuma sekedar saya percaya sama Tuhan. Tapi ada
tindakan yang membuat kamu beneran percaya gitu. Bukan cuma sekedar percaya. Paham ya teman-teman ya? Nah, oke. Jadi di poin ini saya cuma mau menyimpulkan bahwa orang percaya itu step awalnya. Jadi kita jangan pernah berhenti di situ saja, teman-teman. Kita harus belajar untuk melangkah, mengambil tindakan supaya hidup kita nggak cuma sekedar percaya, tapi kita bisa menghasilkan yang namanya buah. Disciples respond and bear fruit. Merespon dan menghasilkan buah. Nah teman-teman, murid yang berbuah, it all starts with intimacy with God. Ya, murid yang berbuah itu dimulai dari hubungan yang melekat sama Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 4 dan 5, di sini saya minta bantuan teman-teman untuk baca bareng-bareng, boleh? Saya minta teman-teman baca di ayat yang kelima. Saya baca dulu ya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Teman-teman boleh baca dalam ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Ketika firman Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan maka kita bisa berbuah banyak. Ada permintaan khusus dari Tuhan, ya, supaya kita bisa tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia tuh artinya kita hidup melekat sama Tuhan. Hal yang berkaitan dengan kita bersandar sama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, kita taat sama apa yang Tuhan mau. Teman-teman, di kehidupan kita nih yang udah lumayan dewasa ini ya, bahkan udah dewasa gitu teman-teman ya. Banyak hal yang mungkin bisa sekali membuat kita merasa kehilangan tenaga untuk terus jalan. Banyak hal yang bisa mungkin membuat kita putus asa, sedih, pahit sama teman, pahit sama rekan kerja, pahit sama atasan. Hal yang membuat kita merasa impossible. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, teman-teman, Tuhan yang ada di dalam kita, Dia yang akan mengalirkan yang namanya kekuatan. Ya, Tuhan yang ada di dalam kita yang akan mengalirkan kasih, yang akan mengalirkan kuasa. That's why barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, teman-teman. Dengan melekat sama Tuhan, kita tuh punya aliran hidup dari Tuhan gitu. Something yang kita gak bisa produce sendiri, teman-teman. Dia bilang, sebab di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begitu? Karena di luar Tuhan gak ada buah, gak ada hal rohani yang membuat, gak ada hal yang kekal, teman-teman. Gak ada kekekalan yang bisa kita pegang, cuman sama Tuhan, gitu ya. Sedikit cerita lah ya. Setiap pagi, kalau misalkan saya mau pergi, saya mau kerja, teman-teman, saya tuh nggak berdoa panjang sih. Saya cuman ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih boleh bangun hari ini, saya mau kerja. Tuhan bantu saya kerja dengan benar ya, supaya saya nggak buat orang sekitar saya jadi ngeliat saya nggak buah gitu intinya. Itu salah satu hal di pagi hari yang ngebuat saya percaya bahwa pekerjaan saya akan berjalan dengan baik, teman-teman. Nge-boost iman saya untuk saya ngelakuin hal yang benar gitu di kantor. But someday ada masa-masa di mana saya nggak melakukan itu gitu. Bukan karena saya benci sama Tuhan,
Tapi malas aja gitu. Udahlah nggak usah, ya udah langsung aja jalan gitu. Dan menariknya gitu ya, ketika saya ngelakuin itu, saya langsung naik motor, saya jalan. Sebenarnya selalu ada Roh Kudus yang ngingetin kayak, kenapa nggak ngomong lagi gitu, kenapa nggak ngobrol lagi sama Tuhan gitu. Dan ketika saya melihat lagi ke belakang gitu ya, saya melihat bahwa at that moment memang itu nggak nge-boost saya untuk do something yang benar di hadapan Tuhan gitu. Poinnya adalah ketika saya belajar untuk melekat sama Tuhan, saya belajar untuk intimacy sama Tuhan, ada kekuatan yang saya nggak tahu itu dari mana. Kekuatan yang memampukan saya untuk terus mengerti bahwa gue harus jadi buah. Gue gak boleh cuma sekedar kerja gitu. Jadi teman-teman, fokus dari hal yang akan kita bahas itu lebih ke intimacy sama Tuhan. Masihkah kita di kehidupan tuh melibatkan Tuhan? Masihkah kita ngobrol sama Tuhan? Masihkah kita menganggap bahwa Tuhan tuh ada buat hidup kita? Karena percayalah di luar Tuhan tuh gak ada yang mampu membuat kita jadi buah teman-teman. Gak ada hal yang bisa membuat kita tetap berjalan dengan baik teman-teman. Dia bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa sukses dalam pekerjaan tanpa Tuhan, bisa jadi. Tapi apakah kita bisa menghasilkan buah dari situ? Tuhan bilang sih, gak bisa berbuat apa-apa di mata Tuhan ya, bukan di mata dunia gitu. Next. Buah itu ngomongin tentang 3 hal. Ya, yang pertama tentang karakter. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ngomongin tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, teman-teman. Yang kedua, ngomongin tentang change, perubahan, ada perubahan hidup. Dan yang ketiga, ada kontribusi. Kita bisa jadi dampak buat orang lain. Ini cara nginget dan menilai apakah kita sebenarnya sudah berbuat atau belum. Kita coba aja lihat hal ini. Apakah kita sudah menghasilkan ini atau belum, teman-teman. Buah itu adalah perubahan yang membuat hidup kita jadi kesaksian. Perubahan ini dapat dari mana? Dari output, dari kita ngelekat sama Tuhan. Kuncinya ini, gitu ya teman-teman. Ada buah karakter, buah pertobatan, dan buah dampak. Teman-teman, kalau kita ngomongin buah gitu ya, kita harus langsung lihat buahnya gak sih? Ya, di sini saya curi dari Instagramnya NextGen. Jadi NextGen tuh pernah nge-post something yang berkaitan dengan testimoni, kesaksian. Nah teman-teman, di NextGen bukan cuman konten ngingetin ibadah. Jadi ini ada hal-hal yang menarik, jadi jangan lupa untuk follow NextGen. Oke. Nah, ini buah dari anak-anak NextGen yang pernah di-post. Mungkin teman-teman juga ada pernah lihat. Saya mau bacain juga sih teman-teman. Karena ini menurut saya sesuatu yang bisa memberi dampak. Terutama buat saya sih. Dan hopefully buat teman-teman yang belum baca mungkin dia bisa terberkati. Ini kebaca gak ya teman-teman? Ya. Saya bacain lah ya, saya pernah di titik menyalahkan dan meninggalkan Tuhan karena keadaan, tapi sekarang saya sadar dan kembali melayani Tuhan. Saya menyadari betapa besar kasih-Nya buat saya dan saya ingin melalui pelayanan saya orang-orang juga merasakan kasih Tuhan. Ini dari Cindy ya. Terus next, dari Nico juga. Kalau Tuhan waktu itu langsung kasih kerja setelah lulus kuliah, mungkin saya gak akan pernah bisa pergi ke Sumba dan Mamuju. Keren banget ya udah kesana. Secara gratis di pekerjaan yang sekarang. Bukannya Tuhan gak mau kasih, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Next. Dari Agnes, nih ibadah 1 teman-teman mungkin udah lihat juga ya. Dulu aku berpikir bahwa yang terpenting dalam hidupku adalah menjadi yang paling pintar, diandalkan, hebat dalam segala hal dan sebagainya macamnya. Tapi setelah mengenal Tuhan, aku sadar seberapa pentingnya kita butuh mengenal Tuhan. Hal itu yang membuatku terus berusaha membawa orang lain mengenal Tuhan. Seeing someone's life change is priceless to me. Next.
Kohan Dino selalu merasa hidup tidak adil tanpa orang tua sejak umur 7 tahun, bahkan pernah membenci Tuhan. Tapi semua itu berubah sejak mengenal Tuhan lebih lagi dan ternyata Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saya. Tuhan selalu mengingatkan di ayat Matius 6 ayat 26. Nah teman-teman nanti lihat sendiri lah ya isinya apa. Teman-teman, dari sedikit kalimat-kalimat yang mereka share, sebenarnya saya bisa menarik kesimpulan bahwa mereka bisa menyadari kasih Tuhan, mereka bisa melewati setiap hal yang mereka alamin tadi, itu ketika mereka belajar untuk mengenal Tuhan. Ketika kita belajar untuk mengenal Tuhan, ada perubahan hidup yang bakal kita alamin. Kalau dari cerita teman-teman tadi sih perubahan hidup yang bahkan ngubah diri mereka dan orang lain teman-teman. Murid yang berbuah itu menghasilkan dampak buat orang lain. Ya, gak hanya berubah sendiri tapi membawa perubahan. Teman-teman, buah itu kalau di pohon gitu ya, dia gak pernah tumbuh untuk dinikmati dahan itu sendiri. Maksudnya apa? Misalkan lagi happening buah mangga, betul? Di mana-mana mangga, right? Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Enggak, saya enggak jualan teman-teman. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Tapi buah mangga itu enggak cuma stay di pohon mangga aja sampai busuk. Enggak kan? Buah mangga untuk dijual. Untuk dinikmati teman-teman sama orang lain. Ya, jadi bukan untuk dinikmati sama diri sendiri. Tapi mungkin ada perspektif yang bilang, lah ngapain gue menghasilkan buah tapi dinikmati sama orang lain. Teman-teman, kata-kata Cishawar tadi sebenarnya jelas banget ya mendefinisikan kenapa sebenarnya itu bukan masalah. Saya pengen nge-highlight, seeing someone's life change is priceless, teman-teman. Ketika kita bisa hidup benar dan ketika melalui hidup kita ada orang lain yang mengalami perubahan ke arah Tuhan, itu tuh gak bisa dibeli sama apapun teman-teman. Itu lebih dari apapun. Dan gini, ketika kita hidup jadi pohon mangga, gitu ya, kita menghasilkan buah banyak. Buahnya buat orang lain, dinikmati sama orang lain gitu ya. Ya udah gitu, kita gak dapat apa-apa misalkan. Ya gak apa-apa, meskipun kamu gak dapat apa-apa nih dari pohon yang diambilin buahnya, tapi satu hal yang pasti, pohon mangga itu punya hidup yang benar, kualitas hidupnya baik, dan dia bermanfaat buat orang lain. Jadi ya gak apa-apa, meskipun buah kita dinikmati orang lain, itu tandanya kita hidup benar gitu teman-teman. Next. Satu hal yang saya juga mau remind, by the way ini salah satu poin terakhir. Kita perlu paham bahwa hal ini tuh penting. Jangan sampai kita salah paham sama Tuhan. Jangan sampai kita berburuk sangka sama Tuhan. Teman-teman, kita di-remind di dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya teman-teman ya. Kadang pangkas atau dibersihin ini tuh ngomongin tentang ketika kita ditegur sama sesama kita. Ketika mungkin kita mengalami suatu keadaan yang menjengkelkan dalam hidup kita. Ketika kita mungkin dihadapkan dengan posisi yang sulit, teman-teman. Tapi kita harus ingat bahwa ini bukan suatu hukuman yang Tuhan mau kasih. Itu adalah persiapan yang Tuhan mau sediakan buat kita supaya kita semakin menghasilkan banyak buah, teman-teman. Jadi ketika mungkin kita mengalami suatu hal yang sulit, suatu hal yang tidak mengenakan, jangan cepet-cepet marah sama Tuhan. Ketika kita sekarang dewasa, belajar untuk memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Tuhan, saya lagi sulit, saya lagi empet banget di kantor saya, banyak orang yang ngeselin. So on, gak apa-apa. Datang ke Tuhan,
kasih Tuhan kerja lewat apa yang Tuhan mau gitu. Dan ini gak lepas dari yang namanya kita butuh tertanam teman-teman. Tertanam dalam komunitas artinya kita dikasih makan, dikasih pupuk, diobatin kalau sakit gitu ya teman-teman ya. Jadi berpikir benar dalam komunitas itu kita bisa berbuah teman-teman. Artinya ketika mungkin di dalam komunitas ini orang-orang itu nggak sempurna ya teman-teman ya. Banyak orang-orang ngeselin juga, salah satunya Sika, gak lah bercanda. Sika baik sekali teman-teman. Tapi maksudnya gini, banyak orang yang mungkin seringkali salah di mata kita. Tapi teman-teman jangan cepat-cepat untuk lari. Ya, ini salah satu fakta menarik yang saya ambil teman-teman. Efek buruk dari sering dicangkok. Tahu nggak teman-teman dicangkok apa? Batangnya dipindahin ke pohon lain teman-teman ya. Ini saya ngomong bukan mengada-ngada ya, ini duniawi bahkan ya. Di University of Florida IFAS Extension, topiknya itu ear layering atau Indonesianya cangkok gitu ya. Ini saya baru cari jadi saya nggak tampilin di sini. Dia bilang gini, 2 poin. Menjelaskan bahwa melakukan banyak air layering atau cangkok pada satu tanaman meningkatkan stres fisiologis karena suplai makanannya terganggu. Itu 1. Poin kedua ada di University of Hawaii, College of Tropical Agriculture. Topiknya vegetative propagation by air layering. Menyebutkan bahwa cangkok adalah injury to the plant dan terlalu banyak dapat melemahkan pohon serta menyebabkan kegagalan pembentukan akar. Saya cuma mau bilang bahwa di dalam fase kehidupan kita, ketika kita tertanam dalam satu komunitas, pasti banget ada momen tidak mengenakan, teman-teman. Pasti banget. Ayatnya pun bilang setiap ranting yang berbuah dibersihkan sama Tuhan. Tuhan bisa pakai komunitas kita. Tapi untuk urusan kita mau berpikir seperti apa, itu sebenarnya balik lagi ke perspektif masing-masing. Kita mau berpikir ketika kita dibersihkan ini untuk kebaikan kita, atau ketika kita dibersihkan ini artinya ancaman. Itu pilihan masing-masing. Tapi ketika hari ini kita semua belajar bahwa dibersihkan itu suatu hal yang wajar, gak apa-apa. Teman-teman diomelin sama life leader tuh gak apa-apa banget gitu. Ya teman-teman, kecuali teman-teman dipukulin gitu ya, pergi sih dari gereja itu saran saya ya. Cuman kan enggak gitu kan, enggak dipukulin teman-teman, enggak dicaci maki gitu ya. Jadi janganlah menjadi orang yang cepat berpindah-pindah karena kita nggak bisa berakar. Kalau kita nggak bisa berakar, kita nggak bisa bertumbuh teman-teman. Tahanlah gitu ya. So teman-teman, hari ini saya mau menyimpulkan bahwa jangan cuman berhenti di orang percaya, jadi murid yang berbuah teman-teman. Dan murid yang berbuah dimulai dari hubungan yang melekat sama Tuhan. Kita tinggal dalam Tuhan, pasti Tuhan bakal tinggal dalam kita, mengalirkan something yang valuable buat hidup kita, memampukan kita berbuah. Dan murid yang berbuah itu bukan cuman berubah, tapi pastinya kita bisa membawa perubahan buat orang lain yang mungkin kita nggak tahu itu apa. Tapi itu pasti bisa membuat orang lain berubah. Dan murid yang berbuah siap untuk dipangkas supaya jadi lebih berbuah lagi. Amin. Teman-teman, ayo kita bangkit berdiri. Saya mau kita tutup mata. Saya mau kita belajar untuk bilang sama Tuhan, Tuhan maaf ya Tuhan kalau hari-hari ini saya nggak melekat sama Tuhan. Kalau hari-hari ini saya nggak melihat Tuhan sebagai sosok yang penting di hidup kami. Tuhan maafkan kami ya Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa segala hal apapun di dunia ini yang terpenting itu ketika kami melekat sama Engkau Tuhan. Tuhan bawa kami terus berjalan sama Tuhan.
Kami percaya Tuhan ketika kami melekat, otomatis kami pasti akan berbuah Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, hidupi kami ya Tuhan, aliri kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, aliri kami dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk bisa berjalan di dalam-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat setiap teman-teman di tempat ini ya Tuhan. Biar ya Tuhan Kau tahu apa yang menjadi pergumulan hati mereka, apa yang menjadi kesusahan hati mereka, apa yang berat di hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah aliran kasih-Mu Tuhan, aliran kekuatan-Mu memampukan setiap teman-teman di tempat ini untuk hidup berbuah ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan untuk terus berjalan dan berjalan melekat sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami hari ini sudah selesai, tapi biarlah value yang Tuhan mau tanamkan terus melekat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman semua, saya undang kita semua untuk kembali berdoa untuk persembahan dan kokos saya sendiri. Oke teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat berkumpul dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ko Johnson. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar tadi tentang pembuahan, kiranya kami semua dapat berbuah dan menghasilkan buah yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, saya juga ingin berdoa untuk beliau, Ko Johnson, kiranya dia semakin berbuah juga dan bertumbuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya. Engkau jadikanlah dia kepala dan buka ekor. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan dalam segala aspek. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebenarnya kami ingin melakukan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom Next Gen. Ulang, Ci. Shalom Next Gen. Shalom juga yang live streaming. Oke, teman-teman, saya mau ingatin ke kita semua untuk jika ada yang ingin memberi persembahan, jika bisa memberi persembahan di teman-teman yang kanan kiri kalian, atau jika udah kelewatan bisa scan QR code di depan bangku kalian. Oke, selanjutnya Ci apa Ci? Kayaknya kita tahu pepatah ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kita mungkin kenalan dulu kali ya. Apa tuh? Oke, aku Sika dan rekanku Kenzo. Jadi kita akan membawakan beberapa news penting. Pastinya kita pasang telinga semuanya ya. Yes. Pertama itu adalah jadwal ibadah Next Gen. Kita ada ibadah di jam 10.30 dan juga jam 13.30. Terus kita open gate di jam 10.20 dan juga jam 13.20. Yes, betul 10 banget. menit lebih awal. Jadi pastikan kita semua datang. Kita bisa ngobrol satu sama lain. Kita bisa jajan dulu di Next Gen Cafe. Betul. Oke, selanjutnya guys, kita ada worship night setiap hari Jumat di jam 7 malam. Dan untuk worship night ini kita nggak cuma worship biasa doang, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan kita juga bisa dengar kesaksian dari teman-teman kita yang keren-keren, apalagi dari saya ya. Dan selanjutnya apa sih newsnya? Nah, Next Gen akan mengadakan baptisan air di tanggal 22 November 2025. Jamnya jam berapa tuh, Cok? Jamnya nggak ada sih. Oke, langsung aja. Kalau kalian mau daftar untuk baptis, bisa langsung kunjungi Cici Koko Live Leader kalian. Yes, betul banget. Dan sebelum news berikutnya, kita mau tonton satu buah video dulu. Kira-kira apa ya? So, check this out. Yes. But because of who you are, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind, still you hear me when I'm calling, Lord you catch me when I'm falling, and you told me who I am. Wow, Encounter God's Love. Keren banget ya Ci video teasernya.
Oke, mantap. Jadi Next Gen akan mengadakan Natal, ibadah Betul Natal banget. pastinya di tanggal 21 Desember jam 13.30. dan ngomong-ngomong ada dress code-nya ya, Coy ya? Betul banget. Dress code-nya itu guys, kita tuh nggak boleh pakai baju biasa ya. Kita harus pakai kemeja dan warnanya putih dan abu-abu. Tapi nggak wajib, tapi diusahakan untuk memakai kemeja dan warnanya putih abu-abu. Gitu. Alright. Oke, untuk info terupdate Next Gen, kita boleh sama-sama follow dan subscribe sosial banget. media Next Gen. Ada di IG. Kalau di IG itu namanya nextgen.hope. Terus juga kita ada di YouTube buat live stream juga. Betul. So teman-teman pastikan untuk up to date setiap info karena kita bisa ngeliat ya di Betul situ banget. infonya ada apa aja. Kalau mau teaser tadi bisa nggak? Di IG? Bisa banget. Yes, betul banget. Oke teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Karena kita akan mengapresiasi teman-teman kita yang pelayan hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita ingin doa berkat yang akan dipimpin oleh Pastor Wendy. Mari kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih kalau kami boleh satu kali lagi kami dengar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami terus melekat sama Tuhan. Biar kami boleh berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Jadi dampak buat setiap orang-orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Kau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan yang kuliah, yang kerja, sekolah. Kau yang memberkati keluarga demi keluarga. Biar terus kasih sukacita damai sejahtera-Mu juga boleh terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau yang pimpin setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dan kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terikat Tuhan sudah bebaskan ya Tuhan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa saat ini kami mau pulang. Kami mau mengangkat tangan kami mau mohon berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah biarlah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan menerima, kita semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati semua. Selamat hari Minggu. God bless.